Halo halo, Taurus apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Karena kita sudah sampai di pertengahan tahun, yuk kita general reading terkait energi pertengahan tahun ini. Untuk Sun, Moon, Rising Venus, Mars in Taurus, Cross Watcher juga welcome. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi pertengahan tahun untuk Taurus. Oke, ada Death dan Knight of Swords. Ada energi apa di pertengahan tahun ini untuk zodiak Taurus? Four of Cups, Five of Pentacles. Oke, Taurus. Untuk energinya memang kelihatannya masih kurang baik ya. Tapi sebenarnya ya, di balik hal-hal yang kurang baik ini, kamu itu bisa melihat ya bahwa akan ada drama yang berakhir, walaupun akhirnya itu mungkin harus berpisah. Jadi kalau kamu selama ini ya ribut-ribut atau istilahnya tuh sudah lelah ya, capek bertengkar, apakah di keluarga atau di pekerjaan, dan di usaha juga sama gitu ya. Kalau kamu itu seperti sudah habis-habisan, sudah berusaha tapi kok nggak mendapatkan customer atau produk yang kamu luncurkan itu tidak menarik minat, sehingga keuangan kamu akhirnya kan makin lama makin menipis gitu ya. Nah, sebenarnya kondisi seperti itu akan berakhir ya. Jadi energi pertengahan tahun ini akan menghapus atau menghilangkan hal-hal yang negatif, apa yang tidak baik lagi untuk kamu, apa yang menghambat gitu ya, atau intinya tuh sudah tidak bermanfaat lagi, akan disingkirkan gitu ya. Jadi energi bersih-bersih. Memang untuk beberapa saat ya, karena ada Five of Pentacles, ini kartu yang kurang beruntung. Jadi kalau misalkan kamu itu sekarang sedang merombak atau membersihkan apa yang ada di hubungan atau di pekerjaan ya, usaha, artinya kamu tuh sedang berusaha untuk mencari jalan keluar. Jadi kamu beres-beres atau juga seperti membuang yang tidak perlu gitu ya. Memang pada awalnya itu akan terasa berat ya, akan mengosongkan semuanya. Yang aku lihat sih pertama mungkin mengosongkan apa yang sudah penuh ya, dalam arti kalau pikiran kamu itu selama ini sudah penuh dengan masalah, maka lambat laun masalah itu bisa terurai ya dengan bantuan energi pertengahan tahun ini. Tapi kuncinya kamu itu perlu mengikhlaskan, perlu membuang apa yang sudah tidak diperlukan lagi. Dan kalau kamu sudah mengetahui ya, sudah menyadari bahwa hal ini loh yang menghambat aku, atau seberapa keras usaha aku tapi selalu membentur tembok gitu ya. Jadi usaha aku itu seperti sia-sia. Nah, di saat kamu menyadari itu, maka semuanya itu akan bisa dilepaskan, walaupun kamu itu seperti kembali dulu ke titik nol. Seperti dibuang gitu ya. Ibaratnya kalau rumput, jadi kamu menanam rumput ya di halaman, tapi kemudian tumbuh rumput-rumput liar, atau istilahnya tuh rumput teki. Nah, kalau dibiarkan rumput-rumput liar itu akan mengganggu pertumbuhan rumput yang kamu tanam. Jadi ketika kamu sadar ya bahwa ada hal yang perlu dihilangkan, ada hal yang perlu dibuang, maka disitulah energi pertengahan tahun ini akan sangat membantu kamu beres-beres, bersih-bersih dari energi-energi negatif atau hal-hal yang sudah tidak bermanfaat untuk kamu. Jadi ini juga supaya kamu itu nggak membuang waktu gitu ya, mengusahakan atau kamu sudah berusaha keras, sudah terus-menerus gitu ya, tapi seperti sia-sia. Nah, buat apa kamu terus fokus di hal yang sia-sia? Atau kalau kamu berusaha terus tapi pihak sananya gitu ya, pasangan kamu kalau di percintaan tidak memahami tujuan kamu, akhirnya kan ribut terus, akhirnya drama terus. Buat apa kamu mempertahankan hubungan yang sudah toksik?
Jadi sebaik apapun kamu memberikan, ya istilahnya tuh komunikasi atau apapun ya, berusaha untuk menarik hati dia kembali, tapi kelihatannya ya itu sia-sia. Karena di sini aku melihat ya, bagi sebagian Taurus itu sedang bersama pasangan yang bukan pasangan yang terbaik gitu. Di pekerjaan, di usaha juga gitu. Dan memang ketika kamu itu melepaskan, itu nggak sekonyong-konyong dunia menjadi cerah lagi atau segala sesuatunya langsung baik ya, langsung oke. Karena ya pertama sih aku melihat ya, ini adalah perubahan besar-besaran. Jadi kalau ada kartu death, itu kan transformasi. Dan biasanya ya kalau transformasi itu seperti kupu-kupu gitu ya. Jadi dari kepompong, ulat, kepompong, lalu kupu-kupu. Itu prosesnya kan tidak mudah dan ya mungkin menyakitkan ya kalau melihat prosesnya seperti itu. Nah, ini juga bisa diartikan seperti itu ya. Mungkin ada yang menyakitkan, tapi ketika itu sudah dijalani ya, maka itu akan terlewati juga. Rasa sakit itu juga akan bisa berlalu lah istilahnya. Tapi kalau kamu tetap mempertahankan atau kamu tetap di situ-situ aja, justru kamu itu rasa sakitnya ya begitu terus dan tidak ada akhirnya kayak gitu. Jadi ibaratnya mendingan sakit sekali kemudian sudah gitu ya, daripada sakit terus-menerus gitu kan. Dan intinya sih di sini ya, kalau kamu menghadapi suatu hubungan, entah itu percintaan, pekerjaan, atau usaha, ketika hubungan itu tidak berfungsi lagi gitu ya, maka energi pertengahan tahun ini akan membuat hubungan itu benar-benar berhenti atau berganti gitu ya. Jadi kalau ada hal yang sudah berakhir, nanti mungkin kamu bisa menonton video aku. Baru-baru ini aku pasang general reading untuk semua zodiak tentang what's next gitu ya. Setelah semuanya berakhir, kamu bisa menyimak di situ. Intinya pantang menyerah gitu ya. Meskipun berat, aku memahami ya, tidak ada perpisahan yang mudah. Sebagian Taurus ini kelihatannya memang kondisinya cukup berat ya di pertengahan tahun ini. Jadi kalau di usaha gitu ya, sebagai contoh, kamu itu sudah berusaha sebaik mungkin. Dan apa yang kamu hasilkan itu sebenarnya nggak ada salahnya gitu ya, bahkan mungkin bagus atau layak gitu ya. Tapi kok tidak menarik peminat. Atau ketika kamu sudah seperti diskon besar-besaran atau obral gitu ya, sudah nurunin harga, udah segala macem lah pokoknya gitu ya, gratis segala macem, tetap tidak ada orang yang mau menggunakan jasa atau produk kamu, berarti memang kamu itu tidak di situ tempatnya. Jadi kamu perlu mencari sesuatu yang baru, yang lebih cocok untuk kamu dan membawa hoki gitu ya. Jangan sampai kamu terus berada di lingkaran setan ya, dalam tanda kutip ya. Maksudnya tuh kamu melakukan itu terus ya tanpa ada hasilnya, sehingga lama-lama ya keuangan kamu pasti menipis ya, karena kan tidak menghasilkan. Dan kamu sudah membuang waktu karena terus saja di situ. Nah, itu yang penting ya, yang perlu digarisbawahi di Five of Pentacles ini. Sudah waktunya kamu berlalu dari keadaan yang tidak mengenakan ini, dari kondisi yang tidak bisa kamu ubah. Jadi ya itu ya salah satu pesannya, ketika kamu tidak bisa mengubah sesuatu ya sudah gitu ya. Tidak ada cara lain karena kan memang sudah berbagai usaha. Kecuali kamunya diem aja atau kamunya tuh kayak males-malesan. Ya aku lihat sih di sini ya, mungkin kalau sebagian dari kamu males-malesan, ada pertanda juga. Apakah kamu selama ini memang pemalas atau memang kamu berada di situasi yang membuat kamu malas? Atau seperti itu tadi gitu ya, sesuatu yang sudah waktunya dibuang, yang tidak bermanfaat untuk kamu. Jadi sebagai contoh ya, kamu itu punya passion di bidang A. Kemudian kamu menekuni bidang itu ya, sampai kamu bisa menghasilkan sesuatu yang berharga gitu ya, yang bisa dijual. Tapi karena sesuatu dan lain hal gitu ya,
intinya kan manusia itu ada suratannya dan ada nasib gitu ya, ada ketika manusia itu hidup kan ada seperti roda berputar. Nah, pada saat ini kamu itu tidak hoki di apa yang kamu lakukan. Bukan berarti kamu itu benar-benar tidak melakukannya lagi suatu saat nanti. Tapi untuk saat ini berganti gitu ya. Jadi cari bidang lain yang lebih cocok. Mungkin yang sekarang itu lebih mengena dengan pasar yang sekarang gitu ya. Sebagai contoh begini. Mungkin di era sekarang gitu ya, musik yang disukai itu adalah musik yang pop. Nah, kamu itu punya bakat atau minat di musik klasik. Ya tentunya kan agak sulit ya menemukan konsumen atau orang yang mau mendengar musik klasik di sekian banyak yang sedang gandrung dengan pop. Nah, bukan berarti kamu itu meninggalkan musik klasik. Jadi kamu bisa merambah ke dunia pop atau kamu memodifikasi gitu ya, mengawinkan. Jadi kamu itu seperti membuat sesuatu yang baru antara percampuran klasik dengan pop, atau intinya tuh kamu berpindah atau berganti untuk supaya bisa menyesuaikan gitu ya, beradaptasi dengan apa yang diminati oleh publik sekarang ini kayak gitu. Dan biasanya ya kalau kamu memulai sesuatu yang baru lagi, artinya tuh dari awal lagi, itu memerlukan banyak biaya. Ya, di pertengahan tahun ini ya, energinya mungkin kamu itu perlu ya seperti apa ya istilahnya ya. Walaupun kamu mengulang dari awal dan juga mengeluarkan banyak biaya, tapi usahakan untuk tidak terlalu jor-joran. Karena ya sebelumnya mungkin yang tadi sudah tidak ada penghasilan atau kesulitan gitu ya. Ketika kamu memulai sesuatu yang baru atau istilahnya tuh berganti ya, berganti jenis usaha, berganti apapun gitu ya, pasangan sekalipun, kamu itu seperti harus punya modal baru lagi gitu kan, harus ada modal lagi. Nah, ketika kamu berpikir, oh kayaknya agak sulit nih, ya lebih baik kamu menyesuaikan dulu gitu ya, apakah ditunda dulu, artinya tuh apakah setelah pertengahan tahun kamu memulainya. Jadi intinya di pertengahan tahun ini kamu bersih-bersih aja dulu gitu ya. Jadi nggak terlalu mengeluarkan dana atau mengeluarkan modal untuk sesuatu yang baru, yang memerlukan dana besar. Jadi lebih baik sekarang tuh ya rapi-rapi aja dulu gitu ya, sambil melihat peluang, sambil mempelajari ini aku perlu strateginya bagaimana ya. Aku perlu berbuat apa ya, aku perlu konteks siapa ya gitu. Jadi kayak merancang aja dulu gitu ya. Karena memang pertengahan tahun ini untuk Taurus ya, aku melihatnya belum saat yang tepat buat kamu melakukan hal-hal yang spektakuler atau istilahnya tuh memulai sesuatu yang baru dengan segala sesuatu yang membutuhkan usaha, energi maupun materi gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya, ada advice apa untuk Taurus. Contemplation time. Ya, ini seperti salah satu zodiak ya. Jadi energi kamu itu mirip-mirip dengan apa ya? Aku lupa. Jadi memang pertengahan tahun ini energinya itu untuk merenung, merancang. Artinya tuh bukan mengeksekusi gitu ya, bukan melakukan suatu tindakan. Jadi kalaupun kamu memang perlu bertransformasi, tapi ibaratnya kamu itu sekarang masih jadi kepompong. Biarkan sampai sempurna dulu prosesnya, sehingga kamu akan menjadi kupu-kupu yang cantik gitu ya. Tidak perlu dipaksakan untuk memulai sesuatu sekarang, meskipun kamu itu seperti, kalau aku nggak mulai dari sekarang, gimana aku bisa menghasilkan gitu ya. Sementara keuangan atau tabungan sudah menipis. Nah, untuk hal itu ya, aku melihatnya ya, kalau memang kondisinya seperti itu, di sini sebenarnya ya, kalau kamu ingin mencari penghasilan atau nafkah,
Kalau kondisinya kamu itu benar-benar tidak ada kegiatan lain gitu ya, benar-benar tidak bisa melakukan aktivitas lain selain yang kamu lakukan sekarang, masih tetap dilakukan, tapi artinya tuh tidak perlu yang menggantungkan harapan semua ke apa yang kamu lakukan sekarang. Jadi anggap saja ini sebagai proses latihan, proses mencari juga ide ataupun inspirasi. Siapa tahu ketika kamu rutin ya mengerjakan sesuatu, maka kamu akan mendapatkan ide baru. Nah, ide baru itu nanti akan bisa kamu gunakan gitu ya, membuat sesuatu yang baru. Jadi ya, kalau memang kamu tidak bisa benar-benar meninggalkan ya, tidak bisa benar-benar bersih-bersih, pelan-pelan aja gitu. Karena aku melihat memang kamu itu kayak udah capek juga atau kayak jenuh gitu ya. Kalau orang sudah jenuh itu memang agak sulit ya untuk mendapatkan ide ataupun melakukan sesuatu yang baik. Jadi apapun yang kamu lakukan itu sepertinya tidak maksimal ya, karena kan ada kejenuhan di sana. Oke, so semoga kamu bisa menarik ya benang merahnya dan yang positif-positifnya bisa terwujud dan segala sesuatunya membaik gitu ya untuk Taurus. Jadi energi pertengahan tahun ini bisa kamu jadikan pertimbangan agar kamu itu tidak makin terpuruk atau kamu tidak salah langkah gitu ya. Dan semoga ini hanya beberapa saat aja dalam satu waktu gitu ya, kamu itu benar-benar perlu membersihkan semuanya dan kemudian setelah semuanya bersih, segala sesuatunya gitu ya, energinya juga akan positif dan kamu itu akan nyaman, bisa melakukan aktivitas dengan maksimal dan menghasilkan yang optimal. Oke, demikian dulu reading kali ini. See you and take care.